Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Dan di video kali ini saya mau bahas topik yang sering ditanyakan oleh banyak orang, terutama yang sudah masuk dunia kerja. Kenapa ada masalah sama dengan berat badan naik? Tonton slide yang satu ini. Oke, jadi banyak yang nanya, Dok, kenapa pada saat saya melakukan program diet selalu gagal? Dan ketika saya tanya, gagalnya gimana? Gagalnya kenapa? Iya dok, saya sudah bertekad untuk mengurangi porsi makan, ikuti makan yang teratur. Tapi setiap kali ada masalah, baik itu di kerjaan atau di keluarga, pengennya makan terus dok, pengennya nyemil. Dan kalau sudah nyemil, pengennya cari yang enak-enak, yang manis-manis terutama. Dan itu susah untuk dihindari. Apa ada hubungannya dengan jenis makanannya kah dok? Atau bahkan kalau kayak suami saya dok, dia kalau sudah banyak masalah, pengennya ngerokok dok. Terus ada camilan di depannya. Itu kenapa ya dok? Nah, permasalahan ini semua ada hubungannya dengan alam bawah sadar kita yang diprogram dari sejak kita kecil dulu. Siapa yang memprogram? Lingkungan dan orang tua kita. Ketika kita dilahirkan oleh seorang ibu, orang tua kita, ibu kita, itu saya bisa ibaratkan seperti kita beli komputer baru. Kalau kita beli komputer itu kan hardware-nya ya. Jadi kita bebas menginstal apa saja di dalamnya. Misalnya Anda mau install Windows 7, Windows 8, Windows 10, atau apapun ke dalam sana. Kemudian Anda bisa install game, install untuk kerja, Word, dan lain-lain. Nah, sama waktu kita kecil, apa yang diinstal oleh orang tua kita. Jadi saya ibaratkan seperti itu supaya Anda semua bisa mengerti. Kenapa kita kok cenderungnya lari ke makanan pada saat kita mengalami masalah atau kita sedang dalam tanda kutip mengalami stres. Jadi waktu kita kecil dulu, bayi, kita cuma bisa menangis. Dari lahir, siapa di sini yang lahir sudah bisa bicara? Saya rasa tidak ada, ya. Lahir sudah bisa bicara, sudah bisa jalan itu tidak ada, apalagi bisa terbang. Itu cuma di film. Ketika Anda nangis, Anda bisa mungkin merasakan gatal. Lagi sakit Anda nangis, kemudian lagi kepanasan Anda nangis, kedinginan Anda nangis, lapar nangis. Tapi yang dilakukan oleh orang tua kita, terutama ibu kita, ketika nangis, yang diberikan adalah ASI dulu, diberikan nenen dulu. Jadi dimasukin sesuatu di mulut kita supaya kita diam. Benar nggak? Jadi 80% ibu di Indonesia melakukan hal yang sama. Berbeda mungkin di luar, misalnya di negara Jepang atau negara-negara maju lainnya, yang orang tuanya sudah mengerti. Mereka akan ngajak ngobrol dulu anaknya, diajak negosiasi, diajak diskusi, diajak main. Mungkin baru 10 menit yang lalu nih saya berikan ASI, belum saatnya diberikan ASI. Dan ketika nangis, diajak main dulu. Jadi tidak dibiasakan nangis langsung diberikan makanan atau dimasukin sesuatu ke mulutnya. Nah, itulah sebabnya sampai sekarang ketika Anda besar, bukan sampai besar ya, ketika sampai Anda usia sekolah pun, ketika Anda menghadapi masalah di sekolah, tidak sedikit orang yang memasukkan pensil atau pulpen ke mulutnya. Iya, benar nggak? Jadi ujung pulpennya digigit-gigit seperti itu. Karena sudah kebiasaan terprogram dari kecil. Dan sampai Anda besar, ketika stres, ketika ada masalah, yang dicari adalah makanan. Itu nomor satu. Atau mungkin yang bapak-bapak, carinya rokok dulu. Kalau nggak ada rokok, nggak bisa mikir. Harus ada masuk sesuatu di mulut. Kalau tidak ada rokok, ganti permen harus masuk di mulut. Jadi itulah alasannya kenapa pada saat kita stres, kita ada masalah, cenderung memasukkan sesuatu ke mulut kita. Dan yang paling simpel adalah makanan. Cara merubahnya gimana dok? Apakah kebiasaan ini bisa dirubah? Jawabannya bisa. Alihkan perhatian Anda ke hal-hal lainnya yang lebih positif. Sebenarnya makan juga positif, tapi kalau berlebihan, ya hasilnya berat badan Anda naik. Contoh, olahraga. Anda bisa alihkan pikiran Anda ke olahraga atau melakukan kesenangan yang lainnya ketika Anda menghadap ada banyak masalah ya. Tapi tetap saja masalah Anda harus tetap Anda selesaikan. Kemudian lakukan ini berulang kali agar mengganti program bawah sadar Anda yang sudah diinstal sebelumnya. Jadi seperti itu. Dan perumpamaan yang saya berikan tadi tentang program bawah sadar seperti bayi baru lahir yang kosong, seperti kertas, seperti komputer yang baru kita beli, kita bisa install dengan apa saja. Apakah setelah kita dewasa kita tidak bisa menginstal ulang? Jawabannya bisa. Sama seperti komputer. Walaupun dia sudah lama kita beli, kita mau install yang baru pun bisa. Mungkin buat Anda semua yang masih banyak pertanyaan-pertanyaan seputar diet, bagaimana menurunkan berat badan dengan baik, ya bagaimana menjaga berat badan, kalau sudah obesitas itu komplikasinya apa saja, apakah ada olahraga yang efektif menurunkan berat badan walaupun saat kita sedang tidur, membakar kalori maksud saya, Anda bisa temukan ini semua di acara webinar. Dan untuk Anda yang ingin mendaftar, silakan klik di link deskripsi di bawah ini. Dan sekian video saya tunggu Anda di webinar. Segera daftarkan diri Anda.